Ibu-ibu yang dirahmati Allah, putus-putus nggak, Je? Ya agak tapi nggak Suaranya. apa-apa, dilanjut aja. Oh, nye. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sehat-sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali, nggih. Ketika terbentang oleh waktu, oleh ruang, ternyata teknologi sekarang ini itu akan memudahkan kita semua untuk bisa bertemu, untuk silaturahmi bisa sewaktu-waktu ternyata, Masya Allah. Dan meskipun waktu kejar-kejaran, alhamdulillah kita bisa bertatap muka, nggih. Baik, ibu-ibu, alhamdulillah, puji syukur. Mari kita lafazkan dengan tahmid karena kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita diterima menjadi umatnya dan akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Luar biasa sekali, mendadak saya ditunjuk menjadi kuntum, ya, tapi dengan bekal ilmu yang telah disampaikan luar biasa. Sambil di jalan saya bisa mengerjakan, mempersiapkan, ya. Ini tadi, Masya Allah, saya kejar-kejar sebenarnya, baru pulang ini langsung tancap. Dan alhamdulillah diberikan kemudahan, biasanya sinyal dan sebagainya, karena di sini bludak-bluduk, Bu. Mungkin di sana sama apa enggak, kurang tahu, ya. Ada kayak mau hujan seperti itu, biasanya sinyal itu kurang bersahabat, tapi alhamdulillah diberikan kemudahan pertemuan pada kali ini. Dan seperti yang telah dilantunkan Ustazah Nida tadi, kaitannya dengan surat Al-Mu'minun, ya, 115. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Ayat ini merupakan fondasi bagi kita untuk menjadi mubalighot yang berkarakter. Menjadi seorang mubalighot menyampaikan risalah, bukan sekedar pandai bicara saja di atas podium, tapi bagaimana kesadaran kepada kita bahwa hidup ini adalah sebuah amanah yang serius. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ciri mubalighot yang berkarakter, yang sesuai dengan tadi landasan kita dari surat Al-Mu'minun 115, untuk menjadi sosok pendidik dan penyampai kebenaran yang tangguh. Kita perlu menanamkan 3 karakter. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas, visionary mindset, seperti itu, sehingga kita itu dalam hidup ini tidak sia-sia, tidak main-main. Bahkan ada ustadz yang menyampaikan bahwa ketika kamu istirahat itu istirahatnya nanti ketika kamu sudah dipanggil, itu namanya istirahat. Tapi ketika kita masih dalam kondisi sehat, bugar, dan walafiat, penuhilah waktu itu dengan hal-hal yang baik. Bahkan hampir waktu itu tidak ada jedanya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita melihat di TikTok itu banyak hiburan yang wasting time, hal-hal yang kadang ketika sudah nyekrol itu asik, kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah
hal-hal yang melalaikan kita dan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun eranya sudah seperti itu, maka mari kita sebagai mubalighot jangan membiarkan yang seperti itu. Artinya kita berjuang dengan pola kita nggak mungkin untuk bisa merubah hal yang sudah ada, tapi kita bisa berkiprah di situ untuk bisa memberikan hal-hal positif yang tidak sekedar sia-sia, hanya sekedar viral dan sebagainya. Karena di situ tugas kita. Untuk yang kedua, kesadaran akan tanggung jawab. Kita sebagai mubalighot tentunya akan menjadi cermin untuk lingkungan sekitar kita. Bahkan ketika di medsos, kita sudah nggak ada jarak lagi, sudah nggak ada batasan lagi. Artinya kita harus benar-benar menjaga. Bahkan membuat story juga harus tidak sembarangan. Karena kita pasti akan banyak dihujat ketika menyimpang dan sebagainya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, yang terakhir ya, nggak usah banyak-banyak nanti biar efektif sebelum hujan. Khawatirnya nanti ada hal-hal yang menjadi kendala. Baik, anti rebahan mental atau produktivitas. Seperti itu. Kita dituntut untuk tidak pasif, tapi menjadi jiwa-jiwa yang aktif untuk ketika ada waktu, ada peluang, mari kita ambil, mari kita gunakan. Insya Allah ketika ada peluang, saya tuh ketika ada peluang gitu ya, kadang Usnida itu memberikan peluang apa itu sepertinya mau tak ambil semua, tapi kadang qadarullah, kadang terbatas ya. Kayak hari ini sebenarnya jujur ini ya, ada rapat juga dari Badko mau wisuda besok hari Ahad tanggal 25 itu sebenarnya ada rapat, tapi saya utamakan dulu, saya Masya mengikuti Zoom Allah. ini kayaknya penting banget ini. Dan yang di Badko nanti Allah saya menyusul, jadi mohon maaf apabila nanti kok jam 9 saya harus pamit belum selesai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu ya, jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan dari ayat tadi, menghindari jebakan sendau gurau. Banyak sekali sekarang ini konten-konten yang sendau gurau, yang itu menjadi yang menarik, yang sangat mereka itu interest sekali dengan hal-hal yang sendau gurau tersebut. Monggo kita, terutama saya sendiri, saya mengajak diri saya untuk lebih berhati-hati dalam memilah dan membawa diri sebagai mubalighot. Yeah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.